Halo. Wih. Hai. Kami. Halo, semuanya, thank you. Banget. Apresiasi dari teman-teman itu sungguh tuh luar biasa banget ya. Nanti gua akan nulis di sini untuk nama grup yang telah mensupport aku di sini. Yang ini ada Kak Renar juga, yang ini, dan juga ada Kak Ica yang ini, gitu ya. Thank you banget support kalian, thank you banget. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap pada harul jalannya, tetap mendukung aku, tetap kita sama-sama maju untuk merescue kucing gitu ya. Ya, niat sebelumnya seperti itu sebenarnya gitu ya. Oke. Dan teman-teman seperti biasa jangan lupa di subscribe. Ini dia, oke. Dan untuk hari ini gua akan ngangkat bahan yaitu vaksin, bukan bahan pangan ya atau bahan lain-lainnya ya. Oke. Jadi vaksin, seringkali vaksin dan vaksin. Banyak sekali orang bertanya mengenai vaksin itu apa. Vaksin adalah salah satu solusi untuk kita menghemat budget kita dari kucing kita yang sakit dengan perawatan yang ini, itu, dan juga bla bla bla. Oke, so kalau kucing kita sakit tentu kita membutuhkan biaya. Rawat inap lah, obat lah, dokter lah, inilah dan itulah. Teman-teman tahu nggak kalau teman-teman beli Royal Canin harganya itu 100 lebih, bahkan mau mencapai 200.000. Dengan vaksin teman-teman ya, dengan vaksin hanya satu kali vaksin di harga kisaran 180 sampai dengan 250 atau 200.000, itu teman-teman sudah bisa menghemat biaya untuk kesehatan kucing dari teman-teman semuanya. So, vaksin ini sangat penting sekali. Nah, tahapan vaksin ada 3 macam. 3 macam ya. Yang pertama adalah F3. Oke, F3 itu mencegah penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan, berhubungan dengan saluran pencernaan, dan ini adalah sangat berbahaya, terutama penyakit kaliki di mana menyerang saluran pernapasan atas. Aku dulu pernah menyebutkan virus-virus di video yang lalu, video jadul, dan itu belum ada editing dan juga lain-lainnya. Pertama kali gua nge-YouTube itu bener-bener parah, bener-bener habis di komen-komenin orang, tapi gua tetap maju gua. Oke. Jadi virus itu akan dicegah oleh vaksin F3, dan ada satu lagi virus juga yang sangat berbahaya, gua lupa namanya ya. Namanya seperti ini. Ya. Jadi itu menyerang saluran pencernaan kucing juga, dan juga menyerang beberapa organ penting kucing. Jadi tiba-tiba kucing itu nggak nafsu makan dalam 1 hari, tiba-tiba langsung koit gitu loh. So, kapan waktu pertama gunanya vaksin? Kapan waktu pertama divaksin itu kucing? Ya, untuk usia 2 bulan atau 2 bulan 2 minggu, 2 bulan setengah, itu sudah ideal untuk vaksin. Nah, jadi sebenarnya kita flashback lagi, tadi di awal belum gua jelasin bahwa vaksin itu adalah memasukkan satu macam virus yang telah dilemahkan ke dalam badannya kucing, dan virus tersebut bersifat seperti dinding, ngeblok untuk virus-virus yang seperti kaliki dan juga lain-lainnya masuk. Jadi ketika virus itu masuk, dia langsung ngeblok langsung gitu. Nah, itu adalah virus yang dilemahkan. Dan idealnya vaksin itu tadi sudah saya sebutkan untuk 2 bulan 2 minggu ya. Dan itu harus dalam kondisi yang sangat-sangat fit untuk kucingnya gitu. Kenapa harus kondisi yang sangat fit? Karena kita tahu bahwa setiap kali manusia atau hewan, terutama manusia, teman-teman bisa tahu yang sudah punya anak, kenapa setiap orang imunisasi terus dia panas, sakit, dan juga lain-lainnya? Itu karena virus yang dilemahkan tersebut atau bakteri yang dilemahkan tersebut, bakteri atau virus whatever, aku nggak tahu ya, karena dokter yang paling tahu ya. Sejenis itulah bangsa-bangsaan gitulah ya. Yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan dia bekerja, kemudian itu panas dalam jangka waktu 1 hari, paling cepat 2 hari,
nggak terlalu cepat, 3 hari itu yang paling lama gitu. Nah, kenapa harus dalam kondisi yang fit baru bisa diberikan vaksin tanpa ada sakit dan lain-lainnya, dan kucing dalam keadaan sehat dengan berat badan yang ideal? Kenapa? Karena apabila kucing sakit divaksin, itu akan menjadi racun bagi dia, dan kuman atau semacam bakteri atau virus atau apapun yang dilemahkan itu masuk ke dalam badannya tidak akan bekerja maksimal dan malahan ya itu tadi, menyerang imun dari tubuhnya. Wow. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk vaksin sebenarnya sebelum dimulai vaksin pertama yaitu F3 teman-teman. Vaksin F3 itu sebelum dimulai yang dilakukan adalah kucing dalam keadaan fit dan juga telah diberikan obat cacing. Jadi dia harus makan obat cacing dulu, sehat ya, dan juga lain-lainnya baru divaksin gitu ya. Dan kenapa harus sehat ya, seperti tadi yang sudah gue jelasin tadi ya. Kenapa harus gue jelasin lagi ya? Aduh, ngeblank lagi deh. Oke, kita kembali ke topik deh biar nggak ngeblank deh. Oke ya. Jadi gini loh teman-teman. Diberikan obat cacing itu kira-kira kapan baru bisa divaksin? Pertanyaannya seperti itu ya, pertanyaannya ya. Kapan nih? Ya, jangka berapa lama nih boleh vaksin setelah diberikan obat cacing? Biasanya dari dokter itu ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, dan tergantung dari dokternya. Jadi baiknya teman-teman konsultasi ke dokternya. Dok, aku mau vaksin, kira-kira aku berikan obat cacing ini, kira-kira kapan aku bisa vaksin gitu loh. Misalnya tahun 2020 ini, bulan berapa mau vaksin kan? Kata dokternya, boleh silakan nanti kita vaksin tahun 2023 ya. Udah keburu mati deh. Jadi nasihat dokter sebenarnya ya, nasihat dokter sebenarnya yang paling penting ya. Jangan teman-teman, ya sepintar-pintarnya teman-teman belajar cara nyuntikin vaksin dari YouTube, terus teman-teman vaksin sendiri, menghemat biaya. Teman-teman, come on, itu bukan solusi yang tepat. Kalian bukan dokter dadakan. Dokter adalah yang belajar di bidang kesehatan, terutama dunia hewan yang tadi kita sebutkan. Dia udah bertahun-tahun dan dia mempunyai experience, dia pernah praktek dan lain-lainnya. So jangan jadi dokter dadakan, oke? Ya, well, kita kembali ke yang nomor 3. Nomor 2 ya, nomor 3 ya. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, vaksin yang F4 itu biasanya diberikan setelah sebulan setelah vaksin F3 gitu. Dan sebenarnya pemberian vaksin yang kedua ini bertujuan untuk mencegah penyakit si rino, bukan rino badak ya. 1, 2, 3, come on. Ya, tapi namanya rino apa gitu ya, ada rino-rinonya. Nah, itu dia biasa menyerang organ matanya. Kenapa kucing sering belekan, bisa buta, mendadak atau apa gitu? Karena memang ada virus rino ini yang berbahaya tersebut. Nah, so untuk virus rino ini dicegah melalui vaksin yang kedua, yaitu F4. Jadi setelah komplit, teman-teman akan merasa bahwa lega, kucingnya tidak akan sakit. Next, untuk vaksin yang terakhir adalah vaksin rabies. Nah, vaksin rabies ini bertujuan untuk melindungi teman-teman sebenarnya agar dari gigitan dia, si kucing ya, tidak menularkan rabies gitu. Rabies ini sangat berbahaya sekali. Dan tidak semua kucing sih memiliki rabies, tapi ada baiknya mencegah daripada mengobati, seperti itu. Jadi untuk vaksin rabies ini teman-teman ya, untuk mencegah rabies tadi, kita juga kadang-kadang juga kan takutnya kan kita tercakar oleh kucing pada saat dimandiin. Nah, tercakar itu bukan berarti langsung jadi rabies, tidak. Jadi bekas cakaran luka itu terkena air liurnya si kucing ya bisa menularkan yang namanya itu rabies gitu ya. Nah, rabies ini semacam kayak ya penyakit lah, bukan kayak zombie. Kalau kena gigitan itu terus jadi zombie, jadi Dracula gitu, enggak. Jadi ini adalah penyakit yang berbahaya, bisa menyebabkan kematian juga. Paham ya teman-teman ya? Tadi gue udah sebutin 3 macam vaksin yang perlu teman-teman lengkapin apabila teman-teman ingin memiliki kucing yang sehat, jauh dari masalah, dan jauh dari segala macam penyakit. Oke, kayaknya itu aja pembahasan gue hari ini. Kayaknya tidak ada lagi yang perlu panjang lebar, yang perlu gue bahas lagi untuk teman-teman. Dan thank you banget teman-teman udah stay tune di channel aku, tetap setia dan tetap nge-support aku. Thank you banget semuanya. Jangan lupa sekali lagi teman-teman,
Yang belum subscribe, siapa tuh yang belum subscribe? Siapa? Hayo, di subscribe dulu, ya kan? Oke, jangan dong nonton doang. Nonton boleh sih, tapi jangan di skip lah. Di subscribe ya teman-teman ya, please ya. Mohon dukung channel aku, dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, dan dimana gue tiap hari bisa memberikan informasi, menambah wawasan pengetahuan teman-teman, terutama di dunia kucing. Oke, dan sekian video dari saya. Kita akan jumpa lagi di next video. Thank you for watching. See you and goodbye all.